Agustus 2024. Tak hanya itu, kata kunci peringatan darurat dan tagar kawal putusan MK juga merajai trending topik. Masyarakat ramai mengunggah video berisikan narasi peringatan darurat di media sosial. Diketahui video tersebut berlatar belakang warna biru dan terdapat gambar Garuda. Peringatan darurat ini merupakan bentuk protes rakyat pada sejumlah tokoh di tengah upaya DPR dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ambang batas syarat pencalonan kepala daerah. Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah atau RUU Pilkada menyepakati batas minimum calon kepala daerah paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil calon gubernur 25 tahun saat pelantikan. Hal ini tentu berbeda dari putusan Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Ahmad Baidowi, menegaskan bahwa aturan itu yang disepakati, sebab pihaknya lebih memilih merujuk pada putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi sebagai norma hukum dalam menyepakati ketentuan batas usia minimum calon kepala daerah untuk maju pilkada karena lebih eksplisit. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Nah, atas dasar norma hukum yang lebih eksplisit itulah kemudian kami yang memiliki pandangan hukum, semua fraksi, mayoritas fraksi itu menyepakati memilih yang jelas saja yang sudah berbunyi dalam putusan. Kalau tadi teman-teman media itu sudah melihat perdebatan terkait usia itu luar biasa perdebatannya, bahkan mungkin juga ada pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi. Harus dipahami bahwa pertimbangan hukum itu pertimbangan, ya kalau kita rapat pengantarnya, bukan kesimpulan. Kesimpulannya itu ya putusan. Dan bunyi putusan MK kan teman-teman sudah bisa lihat sendiri. Jadi supaya tidak ada kebimbangan, supaya tidak ada kebuntuan, maka perlu politik hukum untuk menjembatani persoalan ini dengan melakukan revisi terhadap undang-undang yang kebetulan revisi undang-undang ini sudah diusulkan sejak bulan November 2023 yang lalu. Tapi kan jadinya ada. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Setelah rakyat ramai menggaungkan peringatan darurat imbas DPR yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi soal pilkada, Presiden Jokowi justru memberikan tanggapan santai. Menurut Jokowi, putusan yang dikeluarkan MK dan DPR merupakan bagian dari proses konstitusi yang biasa terjadi di Indonesia. Pada Rabu 21 Agustus, Jokowi mengaku bakal menghormati Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Pilkada, Badan Legislasi DPR RI, dan juga putusan Mahkamah Konstitusi. Sementara dalam sambutannya di Munas 11 Partai Golkar pada Rabu malam, Jokowi mengomentari balik DPR yang mengubah keputusan MK terkait aturan pilkada.
Jokowi menegaskan segala putusan terkait pilkada tersebut merupakan ranah legislatif. Namun, ia menyebut sosok yang terkena getahnya adalah tukang kayu yang diduga merujuk terhadap dirinya. Ia pun mengaku menghormati lembaga legislatif dan juga yudikatif, sehingga apapun keputusan yang diterbitkan oleh kedua lembaga tersebut, maka dirinya dan jajaran eksekutif lainnya bakal menghormati. Komentar Jokowi tersebut menuai sorotan dari media asing seperti Reuters. Dalam artikel, Indonesia President says he respects institution amid power struggle over court ruling. Mereka menyinggung drama politik Indonesia. Drama ini disebut muncul selama masa transisi Prabowo yang juga kini tengah mengonsolidasi kekuasaan menjelang masa jabatannya sebagai presiden Oktober nanti. Laman tersebut pun memuat bagaimana parlemen kini mulai melawan keputusan Mahkamah Konstitusi. Yang lain di tanggal 20 terkait syarat usia minimum kandidat untuk maju di pemilihan, seraya menyebut putra Jokowi, Kaisang Pangarep. Informasi yang beredar, revisi Undang-Undang Pilkada tersebut merupakan langkah yang dirancang sejak awal untuk memuluskan jalan Kaisang Pangarep, yang notabene adalah putra Jokowi untuk berkecimpung ke dunia politik. Lebih tepatnya, untuk menjadi maju sebagai calon wakil gubernur di Jawa Tengah. Sebab calon gubernur di Jawa Tengah salah satunya adalah Ahmad Lutfi yang merupakan juga orang terdekat Jokowi. Namun hal ini belum dikonfirmasi oleh keluarga presiden terkait apakah memang benar Kaisang nantinya akan menjadi calon wakil gubernur di Jawa Tengah. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Iya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Keputusan hukum. Pengujian MK belum tuh. MA. Ini keputusan Mahkamah Agung. Ya, MK nolak. MA. Mahkamah Agung MK menolak. menyetujui kalau Mahkamah Konstitusi menolaknya. Ya, itu kan sebenarnya tergantung kita keputusan hukum. Pengujian MK belum tuh. MA. Ini keputusan Mahkamah Agung. Ya, MK nolak. MA. Mahkamah Agung MK menolak. menyetujui kalau Mahkamah Konstitusi menolaknya. Ya, itu kan sebenarnya tergantung kita keputusan hukum. Gelombang penolakan terhadap RUU Pilkada menjamur sejak Rabu malam. Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR Jakarta pada Kamis hari ini. Koordinator Pusat BEMSI, Satria Naufal, menyerukan kepada seluruh kampus di 14 wilayah dan juga lapisan masyarakat untuk melakukan aksi massa di wilayah masing-masing. Khusus untuk wilayah Jakarta, dia menyampaikan masyarakat dan mahasiswa dapat merapatkan barisan aksi di depan gedung DPR RI. Sementara Partai Gelora Indonesia menilai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 telah menimbulkan ketidakpastian hukum akibat membuat ultra pelita baru. Sebab MK menghapus ambang batas atau threshold syarat pencalonan kepala daerah yaitu 20% kursi atau 25% suara atas sesuatu yang tidak dimohonkan Partai Gelora selaku penggugat. Partai Buruh mengklaim akan menghadirkan
5.000 buruh dalam aksi demonstrasi ke gedung DPR RI pada Kamis hari ini. Partai buruh pun menuntut agar DPR yang merupakan wakil rakyat tidak melawan hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diketok pada hari Selasa kemarin. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Foto udah bagus ya? Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat! Pemirsa, kami akan terus menginformasikan terkait penolakan RUU Pilkada dan kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda hanya di Tribun News. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, Balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. Gambar Garuda biru bertuliskan peringatan darurat viral di media sosial. Tagar hashtag putusan MK juga trending di Twitter. Hal ini berkaitan dengan putusan Balik DPR RI yang menganulir palu Mahkamah Konstitusi terkait aturan pemilihan kepala daerah. Balik DPR RI memuluskan langkah Kim Plus untuk merebut posisi Gubernur Jakarta hingga dianggap memuluskan langkah Kaisang Pangarep menjadi Wagub Jawa Tengah. Penelusuran Tribun Medan, BEM dari berbagai universitas sudah melayangkan protes sejak Rabu malam. Penolakan semakin meluas. Mahasiswa akan mengepung DPR RI saat rapat paripurna pengesahan UU Pilkada siang ini. Sejak Rabu malam, polisi telah memperketat pengamanan di gedung DPR RI. Pagar beton telah dipasang untuk mengantisipasi kerusuhan dalam aksi mahasiswa dan buruh. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sebanyak 1.273 personel dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang akan berlangsung di sekitar Patung Arjuna Wijaya, Gedung Mahkamah Konstitusi, MK, Gedung DPR RI, hingga depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Agustus 2024. Untuk pengamanan aksi unjuk rasa, kami melibatkan 1.273 personel gabungan, ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro di Jakarta saat dihubungi pada Kamis, 22 Agustus 2024. Personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait. Mereka akan ditempatkan di sejumlah titik strategis, termasuk sekitar Patung Arjuna Wijaya, depan Gedung MK, Gedung DPR RI, dan depan Istana Merdeka. Saat ini, belum ada penutupan jalan, dan rekayasa lalu lintas bersifat situasional, tergantung eskalasi massa di lapangan. Para guru besar, akademisi, dan aktivis 1998 akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung MK pada Kamis, 22 Agustus 2024, untuk mengawal putusan MK yang diduga sedang diakali oleh DPR. Beberapa tokoh yang akan hadir dan memberikan orasi dalam aksi ini antara lain Guru Besar Filsafat STF Driarkara, Romo Frans Magni Suseno, pendiri SMRC, Saiful Mujani, dan Guru Besar FISIP UI, Valina Singkasubekti. Selain itu, mantan Ketua KPK Abraham Samad, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, pakar tata negara Bivitri Susanti, analis sosial politik UNJ Ubedillah Badrun,
serta Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti juga akan turut hadir. Setelah aksi di depan gedung MK, para peserta akan melanjutkan aksi mereka di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Revisi Undang-Undang Pilkada yang dilakukan oleh Badan Legislasi pada Rabu 21 Agustus 2024 menuai kontroversi. Pasalnya, UU tersebut dinilai menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, banyak pihak yang memberikan kritik, bahkan muncul alarm peringatan darurat bergambar Garuda Biru di media sosial. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD juga mengungkap kekecewaannya di Instagram pribadinya. Mahfud menyinggung reformasi hingga kekuasaan. Dirinya meminta agar semua pihak bertanggung jawab atas kekuasaan yang ia pegang, sehingga tak sewenang-wenang dan korupsi. Ia juga meminta agar semua pihak berhati-hati sehingga tak terjebak dalam situasi seperti sedang menunggangi singa liar. Menurut Mahfud MD, situasi tersebut mengerikan lantaran dapat jatuh kapan saja. Bahkan dimungkinkan orang yang menunggangi singa tersebut malah akan menjadi korban. Oleh karenanya, ia meminta agar menjaga kekuasaan dengan menegakkan konstitusi. Pemirsa, saat ini Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Dunia politik di Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Gelombang demo di DPR, KPU, dan Mahkamah Konstitusi bakal berlangsung 22 hingga 23 Agustus 2024. Tak hanya itu, kata kunci peringatan darurat dan tagar kawal putusan MK juga merajai trending topik. Masyarakat ramai mengunggah video berisikan narasi peringatan darurat di media sosial. Diketahui video tersebut berlatar belakang warna biru dan terdapat gambar Garuda. Peringatan darurat ini merupakan bentuk protes rakyat pada sejumlah tokoh di tengah upaya DPR dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ambang batas syarat pencalonan kepala daerah. Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah atau RUU Pilkada menyepakati batas minimum calon kepala daerah paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil calon gubernur 25 tahun saat pelantikan. Hal ini tentu berbeda dari putusan Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Ahmad Baidowi, menegaskan bahwa aturan itu yang disepakati, sebab pihaknya lebih memilih merujuk pada putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi sebagai norma hukum dalam menyepakati ketentuan batas usia minimum calon kepala daerah untuk maju pilkada karena lebih eksplisit. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Nah, atas dasar norma hukum yang lebih eksplisit itulah kemudian kami yang memiliki pandangan hukum, semua fraksi, mayoritas fraksi itu menyepakati memilih yang jelas saja yang sudah berbunyi dalam putusan. Kalau tadi teman-teman media itu sudah melihat perdebatan terkait usia itu luar biasa perdebatannya, bahkan mungkin juga ada pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi. Harus dipahami bahwa pertimbangan hukum itu pertimbangan, ya kalau kita rapat pengantarnya, bukan kesimpulan. Kesimpulannya itu ya putusan. Dan bunyi putusan MK kan teman-teman sudah bisa lihat sendiri. Jadi supaya tidak ada kebimbangan, supaya tidak ada kebuntuan, maka perlu politik hukum
untuk menjembatani persoalan ini dengan melakukan revisi terhadap undang-undang yang kebetulan revisi undang-undang ini sudah diusulkan sejak bulan November 2023 yang lalu. Oke, tapi kan jadinya ada Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Rakyat ramai menggaungkan peringatan darurat imbas DPR yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi soal pilkada. Presiden Jokowi justru memberikan tanggapan santai. Menurut Jokowi, putusan yang dikeluarkan MK dan DPR merupakan bagian dari proses konstitusi yang biasa terjadi di Indonesia. Pada Rabu 21 Agustus, Jokowi mengaku bakal menghormati Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Pilkada, Badan Legislasi DPR RI, dan juga putusan Mahkamah Konstitusi. Sementara dalam sambutannya di Munas 11 Partai Golkar pada Rabu malam, Jokowi mengomentari balik DPR yang mengubah keputusan MK terkait aturan pilkada. Jokowi menegaskan segala putusan terkait pilkada tersebut merupakan ranah legislatif. Namun, ia menyebut sosok yang terkena getahnya adalah tukang kayu, yang diduga merujuk terhadap dirinya. Ia pun mengaku menghormati lembaga legislatif dan juga yudikatif, sehingga apapun keputusan yang diterbitkan oleh kedua lembaga tersebut, maka dirinya dan jajaran eksekutif lainnya bakal menghormati. Komentar Jokowi tersebut menuai sorotan dari media asing seperti Reuters. Dalam artikel, Indonesia President says he respects institution amid power struggle over court ruling. Mereka menyinggung drama politik Indonesia. Drama ini disebut muncul selama masa transisi Prabowo yang juga kini tengah mengonsolidasi kekuasaan menjelang masa jabatannya sebagai presiden Oktober nanti. Laman tersebut pun memuat bagaimana parlemen kini mulai melawan keputusan Mahkamah Konstitusi. Yang lain di tanggal 20 terkait syarat usia minimum kandidat untuk maju di pemilihan, seraya menyebut putra Jokowi, Kaisang Pangarep. Informasi yang beredar, revisi Undang-Undang Pilkada tersebut merupakan langkah yang dirancang sejak awal untuk memuluskan jalan Kaisang Pangarep, yang notabene adalah putra Jokowi, untuk berkecimpung ke dunia politik. Lebih tepatnya, untuk menjadi maju sebagai calon wakil gubernur di Jawa Tengah. Sebab calon gubernur di Jawa Tengah, salah satunya adalah Ahmad Lutfi, yang merupakan juga orang terdekat Jokowi. Namun hal ini belum dikonfirmasi oleh keluarga presiden terkait apakah memang benar Kaisang nantinya akan menjadi calon wakil gubernur di Jawa Tengah. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Iya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Terima kasih. Keputusan hukum. Putusan MK belum tuh. MA. Ini keputusan Mahkamah Agung. Ya, MK nolak. MA. Mahkamah Agung MK menolak. menyetujui kalau Mahkamah Konstitusi menolaknya. Ya, itu kan sebenarnya tergantung kita keputusan hukum. Putusan MK belum tuh. MA. Ini keputusan Mahkamah Agung. Ya,
MK nolak. MA? Mahkamah Agung MK menolak. menyetujui kalau Mahkamah Konstitusi menolaknya. Ya, itu kan sebenarnya tergantung kita keputusan hukum. Gelombang penolakan terhadap RUU Pilkada menjamur sejak Rabu malam. Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR Jakarta pada Kamis hari ini. Koordinator Pusat BEMSI, Satria Naufal, menyerukan kepada seluruh kampus di 14 wilayah dan juga lapisan masyarakat untuk melakukan aksi massa di wilayah masing-masing. Khusus untuk wilayah Jakarta, dia menyampaikan masyarakat dan mahasiswa dapat merapatkan barisan aksi di depan gedung DPR RI. Sementara Partai Gelora Indonesia menilai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 telah menimbulkan ketidakpastian hukum akibat membuat ultra pelita baru. Sebab MK menghapus ambang batas atau threshold syarat pencalonan kepala daerah yaitu 20% kursi atau 25% suara atas sesuatu yang tidak dimohonkan Partai Gelora selaku penggugat. Partai Buruh mengklaim akan menghadirkan 5.000 buruh dalam aksi demonstrasi ke gedung DPR RI pada Kamis hari ini. Partai Buruh pun menuntut agar DPR yang merupakan wakil rakyat tidak melawan hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diketok pada hari Selasa kemarin. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Oto udah bagus ya. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat! Pemirsa, kami akan terus menginformasikan terkait penolakan RUU Pilkada dan kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda hanya di Tribun News. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, Balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. Gambar Garuda Biru bertuliskan peringatan darurat viral di media sosial. Tagar hashtag putusan MK juga trending di Twitter. Hal ini berkaitan dengan putusan Balik DPR RI yang menganulir palu Mahkamah Konstitusi terkait aturan pemilihan kepala daerah. Balik DPR RI memuluskan langkah Kim Plus untuk merebut posisi Gubernur Jakarta hingga dianggap memuluskan langkah Kaisang Pangarep menjadi Wagub Jawa Tengah. Penelusuran Tribun Medan, BEM dari berbagai universitas sudah melayangkan protes sejak Rabu malam. Penolakan semakin meluas. Mahasiswa akan mengepung DPR RI saat rapat paripurna pengesahan UU Pilkada siang ini. Sejak Rabu malam, polisi telah memperketat pengamanan di gedung DPR RI. Pagar beton telah dipasang untuk mengantisipasi kerusuhan dalam aksi mahasiswa dan buruh. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sebanyak 1.273 personel dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang akan berlangsung di sekitar Patung Arjuna Wijaya, Gedung Mahkamah Konstitusi, MK, Gedung DPR RI, hingga depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Agustus 2024.
Untuk pengamanan aksi unjuk rasa, kami melibatkan 1.273 personel gabungan, ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro di Jakarta saat dihubungi pada Kamis, 22 Agustus 2024. Personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait. Mereka akan ditempatkan di sejumlah titik strategis, termasuk sekitar patung Arjuna Wijaya, depan gedung MK, gedung DPR RI, dan depan Istana Merdeka. Saat ini, belum ada penutupan jalan, dan rekayasa lalu lintas bersifat situasional, tergantung eskalasi massa di lapangan. Para guru besar, akademisi, dan aktivis 1998 akan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung MK pada Kamis, 22 Agustus 2024, untuk mengawal putusan MK yang diduga sedang diakali oleh DPR. Beberapa tokoh yang akan hadir dan memberikan orasi dalam aksi ini antara lain Guru Besar Filsafat STF Driarkara, Romo Frans Magni Suseno, pendiri SMRC, Saiful Mujani, dan Guru Besar FISIP UI, Valina Singkasubekti. Selain itu, mantan Ketua KPK Abraham Samad, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, pakar tata negara Bivitri Susanti, analis sosial politik UNJ Ubedillah Badrun, serta Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti juga akan turut hadir. Setelah aksi di depan gedung MK, para peserta akan melanjutkan aksi mereka di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Revisi Undang-Undang Pilkada yang dilakukan oleh Badan Legislasi pada Rabu 21 Agustus 2024 menuai kontroversi. Pasalnya, UU tersebut dinilai menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, banyak pihak yang memberikan kritik, bahkan muncul alarm peringatan darurat bergambar Garuda Biru di media sosial. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD juga mengungkap kekecewaannya di Instagram pribadinya. Mahfud menyinggung reformasi hingga kekuasaan. Dirinya meminta agar semua pihak bertanggung jawab atas kekuasaan yang ia pegang, sehingga tak sewenang-wenang dan korupsi. Ia juga meminta agar semua pihak berhati-hati sehingga tak terjebak ke dalam situasi seperti sedang menunggangi singa liar. Menurut Mahfud MD, situasi tersebut mengerikan lantaran dapat jatuh kapan saja. Bahkan dimungkinkan orang yang menunggangi singa tersebut malah akan menjadi korban. Oleh karenanya, ia meminta agar menjaga kekuasaan dengan menegakkan konstitusi. Pemirsa, saat ini Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Dunia politik di Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Gelombang demo di DPR, KPU, dan Mahkamah Konstitusi bakal berlangsung 22 hingga 23 Agustus 2024. Tak hanya itu, kata kunci peringatan darurat dan tagar kawal putusan MK juga merajai trending topik. Masyarakat ramai mengunggah video berisikan narasi peringatan darurat di media sosial. Diketahui video tersebut berlatar belakang warna biru dan terdapat gambar Garuda. Peringatan darurat ini merupakan bentuk protes rakyat pada sejumlah tokoh di tengah upaya DPR dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ambang batas syarat pencalonan kepala daerah. Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah atau RUU Pilkada menyepakati batas minimum calon kepala daerah paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil calon gubernur 25 tahun saat pelantikan. Hal ini tentu berbeda dari putusan Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Ahmad Baidowi, menegaskan bahwa aturan itu yang disepakati, sebab pihaknya lebih memilih merujuk pada putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi sebagai norma hukum dalam menyepakati ketentuan batas usia minimum calon kepala daerah untuk maju pilkada karena lebih eksplisit. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum.
Jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak. Menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun. Tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas. 30 tahunnya sejak pelantikan. Nah, atas dasar norma hukum yang lebih eksplisit itulah kemudian kami yang memiliki pandangan hukum, semua fraksi, mayoritas fraksi itu menyepakati memilih yang jelas saja yang sudah berbunyi dalam putusan. Kalau tadi teman-teman media itu sudah melihat perdebatan terkait usia itu luar biasa perdebatannya, bahkan mungkin juga ada pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi. Harus dipahami bahwa pertimbangan hukum itu pertimbangan, ya kalau kita rapat pengantarnya, bukan kesimpulan. Kesimpulannya itu ya putusan. Dan bunyi putusan MK kan teman-teman sudah bisa lihat sendiri. Jadi supaya tidak ada kebimbangan, supaya tidak ada kebuntuan, maka perlu politik hukum untuk menjembatani persoalan ini dengan melakukan revisi terhadap undang-undang yang kebetulan revisi undang-undang ini sudah diusulkan sejak bulan November 2023 yang lalu. Tapi kan jadinya ada. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Rakyat ramai menggaungkan peringatan darurat imbas DPR yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi soal pilkada. Presiden Jokowi justru memberikan tanggapan santai. Menurut Jokowi, putusan yang dikeluarkan MK dan DPR merupakan bagian dari proses konstitusi yang biasa terjadi di Indonesia. Pada Rabu 21 Agustus, Jokowi mengaku bakal menghormati Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Pilkada, Badan Legislasi DPR RI, dan juga putusan Mahkamah Konstitusi. Sementara dalam sambutannya di Munas 11 Partai Golkar pada Rabu malam, Jokowi mengomentari balik DPR yang mengubah keputusan MK terkait aturan pilkada. Jokowi menegaskan segala putusan terkait pilkada tersebut merupakan ranah legislatif. Namun, ia menyebut sosok yang terkena getahnya adalah tukang kayu, yang diduga merujuk terhadap dirinya. Ia pun mengaku menghormati lembaga legislatif dan juga yudikatif, sehingga apapun keputusan yang diterbitkan oleh kedua lembaga tersebut, maka dirinya dan jajaran eksekutif lainnya bakal menghormati. Komentar Jokowi tersebut menuai sorotan dari media asing seperti Reuters. Dalam artikel, Indonesia President says he respects institution amid power struggle over court ruling. Mereka menyinggung drama politik Indonesia. Drama ini disebut muncul selama masa transisi Prabowo yang juga kini tengah mengonsolidasi kekuasaan menjelang masa jabatannya sebagai presiden Oktober nanti. Laman tersebut pun memuat bagaimana parlemen kini mulai melawan keputusan Mahkamah Konstitusi. Yang lain di tanggal 20 terkait syarat usia minimum kandidat untuk maju di pemilihan, seraya menyebut putra Jokowi, Kaisang Pangarep. Informasi yang beredar, revisi Undang-Undang Pilkada tersebut merupakan langkah yang dirancang sejak awal untuk memuluskan jalan Kaisang Pangarep, yang notabene adalah putra Jokowi untuk berkecimpung ke dunia politik. Lebih tepatnya, untuk menjadi maju sebagai calon wakil gubernur di Jawa Tengah. Sebab calon gubernur di Jawa Tengah, salah satunya adalah Ahmad Lutfi, yang merupakan juga orang terdekat Jokowi.
Namun hal ini belum dikonfirmasi oleh keluarga presiden terkait apakah memang benar Kaisang nantinya akan menjadi calon wakil gubernur di Jawa Tengah. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Terima kasih. Keputusan hukum. Putusan MK belum tuh. MA. Ini keputusan Mahkamah Agung. Ya, MK nolak. MA. Mahkamah Agung MK menolak. menyetujui kalau Mahkamah Konstitusi menolaknya. Ya, itu kan sebenarnya tergantung kita keputusan hukum. Putusan MK belum tuh. MA. Ini keputusan Mahkamah Agung. Ya, MK nolak. MA. Mahkamah Agung MK menolak. menyetujui kalau Mahkamah Konstitusi menolaknya. Ya, itu kan sebenarnya tergantung kita keputusan hukum. Gelombang penolakan terhadap RUU Pilkada menjamur sejak Rabu malam. Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR Jakarta pada Kamis hari ini. Koordinator Pusat BEMSI, Satria Naufal, menyerukan kepada seluruh kampus di 14 wilayah dan juga lapisan masyarakat untuk melakukan aksi massa di wilayah masing-masing. Khusus untuk wilayah Jakarta, dia menyampaikan masyarakat dan mahasiswa dapat merapatkan barisan aksi di depan gedung DPR RI. Sementara Partai Gelora Indonesia menilai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 telah menimbulkan ketidakpastian hukum akibat membuat ultra pelita baru. Sebab MK menghapus ambang batas atau threshold syarat pencalonan kepala daerah yaitu 20% kursi atau 25% suara atas sesuatu yang tidak dimohonkan Partai Gelora selaku penggugat. Partai Buruh mengklaim akan menghadirkan 5.000 buruh dalam aksi demonstrasi ke gedung DPR RI pada Kamis hari ini. Partai Buruh pun menuntut agar DPR yang merupakan wakil rakyat tidak melawan hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diketok pada hari Selasa kemarin. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Foto udah bagus ya. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat! Pemirsa, kami akan terus menginformasikan terkait penolakan RUU Pilkada dan kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda hanya di Tribun News. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, Balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%.
Gambar Garuda Biru bertuliskan peringatan darurat viral di media sosial. Tagar hashtag putusan MK juga trending di Twitter. Hal ini berkaitan dengan putusan Balik DPR RI yang menganulir palu Mahkamah Konstitusi terkait aturan pemilihan kepala daerah. Balik DPR RI memuluskan langkah Kim Plus untuk merebut posisi Gubernur Jakarta hingga dianggap memuluskan langkah Kaisang Pangarep menjadi Wagub Jawa Tengah. Penelusuran Tribun Medan, BEM dari berbagai universitas sudah melayangkan protes sejak Rabu malam. Penolakan semakin meluas. Mahasiswa akan mengepung DPR RI saat rapat paripurna pengesahan UU Pilkada siang ini. Sejak Rabu malam, polisi telah memperketat pengamanan di gedung DPR RI. Pagar beton telah dipasang untuk mengantisipasi kerusuhan dalam aksi mahasiswa dan buruh. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sebanyak 1.273 personel dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang akan berlangsung di sekitar Patung Arjuna Wijaya, Gedung Mahkamah Konstitusi, MK, Gedung DPR RI, hingga depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Agustus 2024. Untuk pengamanan aksi unjuk rasa, kami melibatkan 1.273 personel gabungan, ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro di Jakarta saat dihubungi pada Kamis, 22 Agustus 2024. Personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait. Mereka akan ditempatkan di sejumlah titik strategis, termasuk sekitar Patung Arjuna Wijaya, depan Gedung MK, Gedung DPR RI, dan depan Istana Merdeka. Saat ini, belum ada penutupan jalan, dan rekayasa lalu lintas bersifat situasional, tergantung eskalasi massa di lapangan. Para guru besar, akademisi, dan aktivis 1998 akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung MK pada Kamis, 22 Agustus 2024, untuk mengawal putusan MK yang diduga sedang diakali oleh DPR. Beberapa tokoh yang akan hadir dan memberikan orasi dalam aksi ini antara lain Guru Besar Filsafat STF Driarkara, Romo Frans Magnis Suseno, pendiri SMRC, Saiful Mujani, dan Guru Besar FISIP UI, Valina Singkasubekti. Selain itu, mantan Ketua KPK Abraham Samad, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, pakar tata negara Bivitri Susanti, analis sosial politik UNJ Ubedillah Badrun, serta Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Rey Rangkuti juga akan turut hadir. Setelah aksi di depan Gedung MK, para peserta akan melanjutkan aksi mereka di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Revisi Undang-Undang Pilkada yang dilakukan oleh Badan Legislasi pada Rabu 21 Agustus 2024 menuai kontroversi. Pasalnya, UU tersebut dinilai menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, banyak pihak yang memberikan kritik, bahkan muncul alarm peringatan darurat bergambar Garuda Biru di media sosial. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD juga mengungkap kekecewaannya di Instagram pribadinya. Mahfud menyinggung reformasi hingga kekuasaan. Dirinya meminta agar semua pihak bertanggung jawab atas kekuasaan yang ia pegang, sehingga tak sewenang-wenang dan korupsi. Ia juga meminta agar semua pihak berhati-hati sehingga tak terjebak ke dalam situasi seperti sedang menunggangi singa liar. Menurut Mahfud MD, situasi tersebut mengerikan lantaran dapat jatuh kapan saja. Bahkan dimungkinkan orang yang menunggangi singa tersebut malah akan menjadi korban. Oleh karenanya, ia meminta agar menjaga kekuasaan dengan menegakkan konstitusi. Pemirsa, saat ini Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Dunia politik di Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Gelombang demo di DPR, KPU, dan Mahkamah Konstitusi bakal berlangsung 22 hingga 23 Agustus 2024. Tak hanya itu, kata kunci peringatan darurat dan tagar kawal putusan MK juga merajai trending topik. Masyarakat ramai mengunggah video berisikan narasi peringatan darurat di media sosial. Diketahui video tersebut berlatar belakang warna biru dan terdapat gambar Garuda. Peringatan darurat ini merupakan bentuk protes rakyat pada sejumlah tokoh di tengah upaya DPR dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ambang batas syarat pencalonan kepala daerah.
Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah atau RUU Pilkada menyepakati batas minimum calon kepala daerah paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil calon gubernur 25 tahun saat pelantikan. Hal ini tentu berbeda dari putusan Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Ahmad Baidowi, menegaskan bahwa aturan itu yang disepakati, sebab pihaknya lebih memilih merujuk pada putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi sebagai norma hukum dalam menyepakati ketentuan batas usia minimum calon kepala daerah untuk maju pilkada karena lebih eksplisit. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum. Jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak. Menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun. Tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas. 30 tahunnya sejak pelantikan. Nah, atas dasar norma hukum yang lebih eksplisit itulah kemudian kami yang memiliki pandangan hukum, semua fraksi, mayoritas fraksi itu menyepakati memilih yang jelas saja yang sudah berbunyi dalam putusan. Kalau tadi teman-teman media itu sudah melihat perdebatan terkait usia itu luar biasa perdebatannya, bahkan mungkin juga ada pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi. Harus dipahami bahwa pertimbangan hukum itu pertimbangan, ya kalau kita rapat pengantarnya, bukan kesimpulan. Kesimpulannya itu ya putusan. Dan bunyi putusan MK kan teman-teman sudah bisa lihat sendiri. Jadi supaya tidak ada kebimbangan, supaya tidak ada kebuntuan, maka perlu politik hukum untuk menjembatani persoalan ini dengan melakukan revisi terhadap undang-undang yang kebetulan revisi undang-undang ini sudah diusulkan sejak bulan November 2023 yang lalu. Tapi kan jadinya ada. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Setelah rakyat ramai menggaungkan peringatan darurat imbas DPR yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi soal pilkada, Presiden Jokowi justru memberikan tanggapan santai. Menurut Jokowi, putusan yang dikeluarkan MK dan DPR merupakan bagian dari proses konstitusi yang biasa terjadi di Indonesia. Pada Rabu 21 Agustus, Jokowi mengaku bakal menghormati Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Pilkada, Badan Legislasi DPR RI, dan juga putusan Mahkamah Konstitusi. Sementara dalam sambutannya di Munas 11 Partai Golkar pada Rabu malam, Jokowi mengomentari balik DPR yang mengubah keputusan MK terkait aturan pilkada. Jokowi menegaskan segala putusan terkait pilkada tersebut merupakan ranah legislatif. Namun, ia menyebut sosok yang terkena getahnya adalah tukang kayu, yang diduga merujuk terhadap dirinya. Ia pun mengaku menghormati lembaga legislatif dan juga yudikatif, sehingga apapun keputusan yang diterbitkan oleh kedua lembaga tersebut, maka dirinya dan jajaran eksekutif lainnya bakal menghormati. Komentar Jokowi tersebut menuai sorotan dari media asing seperti Reuters. Dalam artikel, Indonesia President says he respects institution amid power struggle over court ruling.
Mereka menyinggung drama politik Indonesia. Drama ini disebut muncul selama masa transisi Prabowo yang juga kini tengah mengonsolidasi kekuasaan menjelang masa jabatannya sebagai presiden Oktober nanti. Laman tersebut pun memuat bagaimana parlemen kini mulai melawan keputusan Mahkamah Konstitusi. Yang lain di tanggal 20 terkait syarat usia minimum kandidat untuk maju di pemilihan, seraya menyebut putra Jokowi, Kaisang Pangarep. Informasi yang beredar, revisi Undang-Undang Pilkada tersebut merupakan langkah yang dirancang sejak awal untuk memuluskan jalan Kaisang Pangarep, yang notabene adalah putra Jokowi untuk berkecimpung ke dunia politik. Lebih tepatnya, untuk menjadi maju sebagai calon wakil gubernur di Jawa Tengah. Sebab calon gubernur di Jawa Tengah salah satunya adalah Ahmad Lutfi yang merupakan juga orang terdekat Jokowi. Namun hal ini belum dikonfirmasi oleh keluarga presiden terkait apakah memang benar Kaisang nantinya akan menjadi calon wakil gubernur di Jawa Tengah. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Iya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Terima kasih. Keputusan hukum. Putusan MK belum tuh. MA. Ini keputusan Mahkamah Agung. Ya, MK nolak. MA. Mahkamah Agung MK menolak. menyetujui kalau Mahkamah Konstitusi menolaknya. Ya, itu kan sebenarnya tergantung kita keputusan hukum. Putusan MK belum tuh. MA. Ini keputusan Mahkamah Agung. Ya, MK nolak. MA. Mahkamah Agung MK menolak. menyetujui kalau Mahkamah Konstitusi menolaknya. Ya, itu kan sebenarnya tergantung kita keputusan hukum. Gelombang penolakan terhadap RUU Pilkada menjamur sejak Rabu malam. Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta pada Kamis hari ini. Koordinator Pusat BEMSI, Satria Naufal, menyerukan kepada seluruh kampus di 14 wilayah dan juga lapisan masyarakat untuk melakukan aksi massa di wilayah masing-masing. Khusus untuk wilayah Jakarta, dia menyampaikan masyarakat dan mahasiswa dapat merapatkan barisan aksi di depan gedung DPR RI. Sementara Partai Gelora Indonesia menilai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 telah menimbulkan ketidakpastian hukum akibat membuat ultra pelita baru. Sebab MK menghapus ambang batas atau threshold syarat pencalonan kepala daerah yaitu 20% kursi atau 25% suara atas sesuatu yang tidak dimohonkan Partai Gelora selaku penggugat. Partai Buruh mengklaim akan menghadirkan 5.000 buruh dalam aksi demonstrasi ke gedung DPR RI pada Kamis hari ini. Partai Buruh pun menuntut agar DPR yang merupakan wakil rakyat tidak melawan hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diketok pada hari Selasa kemarin. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Foto udah bagus ya. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat!
Pemirsa, kami akan terus menginformasikan terkait penolakan RUU Pilkada dan kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda hanya di Tribun News. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, Balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. Gambar Garuda biru bertuliskan peringatan darurat viral di media sosial. Tagar hashtag putusan MK juga trending di Twitter. Hal ini berkaitan dengan putusan Balik DPR RI yang menganulir palu Mahkamah Konstitusi terkait aturan pemilihan kepala daerah. Balik DPR RI memuluskan langkah Kim Plus untuk merebut posisi Gubernur Jakarta hingga dianggap memuluskan langkah Kaisang Pangarep menjadi Wagub Jawa Tengah. Penelusuran Tribun Medan, BEM dari berbagai universitas sudah melayangkan protes sejak Rabu malam. Penolakan semakin meluas. Mahasiswa akan mengepung DPR RI saat rapat paripurna pengesahan UU Pilkada siang ini. Sejak Rabu malam, polisi telah memperketat pengamanan di gedung DPR RI. Pagar beton telah dipasang untuk mengantisipasi kerusuhan dalam aksi mahasiswa dan buruh. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sebanyak 1.273 personel dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang akan berlangsung di sekitar Patung Arjuna Wijaya, Gedung Mahkamah Konstitusi, MK, Gedung DPR RI, hingga depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Agustus 2024. Untuk pengamanan aksi unjuk rasa, kami melibatkan 1.273 personel gabungan, ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro di Jakarta saat dihubungi pada Kamis, 22 Agustus 2024. Personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait. Mereka akan ditempatkan di sejumlah titik strategis, termasuk sekitar Patung Arjuna Wijaya, depan Gedung MK, Gedung DPR RI, dan depan Istana Merdeka. Saat ini, belum ada penutupan jalan, dan rekayasa lalu lintas bersifat situasional, tergantung eskalasi massa di lapangan. Para guru besar, akademisi, dan aktivis 1998 akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung MK pada Kamis, 22 Agustus 2024, untuk mengawal putusan MK yang diduga sedang diakali oleh DPR. Beberapa tokoh yang akan hadir dan memberikan orasi dalam aksi ini antara lain Guru Besar Filsafat STF Driarkara, Romo Frans Magni Suseno, pendiri SMRC, Saiful Mujani, dan Guru Besar FISIP UI, Valina Singkasubekti. Selain itu, mantan Ketua KPK Abraham Samad, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, pakar tata negara Bivitri Susanti, analis sosial politik UNJ Ubedillah Badrun, serta Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Rey Rangkuti juga akan turut hadir. Setelah aksi di depan Gedung MK, para peserta akan melanjutkan aksi mereka di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Revisi Undang-Undang Pilkada yang dilakukan oleh Badan Legislasi pada Rabu 21 Agustus 2024 menuai kontroversi. Pasalnya, UU tersebut dinilai menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, banyak pihak yang memberikan kritik, bahkan muncul alarm peringatan darurat bergambar Garuda biru di media sosial.
Ex-Menko Polhukam Mahfud MD juga mengungkap kekecewaannya di Instagram pribadinya. Mahfud menyinggung reformasi hingga kekuasaan. Dirinya meminta agar semua pihak bertanggung jawab atas kekuasaan yang ia pegang, sehingga tak sewenang-wenang dan korupsi. Ia juga meminta agar semua pihak berhati-hati sehingga tak terjebak dalam situasi seperti sedang menunggangi singa liar. Menurut Mahfud MD, situasi tersebut mengerikan lantaran dapat jatuh kapan saja. Bahkan dimungkinkan orang yang menunggangi singa tersebut malah akan menjadi korban. Oleh karenanya, ia meminta agar menjaga kekuasaan dengan menegakkan konstitusi. Pemirsa, saat ini Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Dunia politik di Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Gelombang demo di DPR, KPU, dan Mahkamah Konstitusi bakal berlangsung 22 hingga 23 Agustus 2024. Tak hanya itu, kata kunci peringatan darurat dan tagar kawal putusan MK juga merajai trending topik. Masyarakat ramai mengunggah video berisikan narasi peringatan darurat di media sosial. Diketahui video tersebut berlatar belakang warna biru dan terdapat gambar Garuda. Peringatan darurat ini merupakan bentuk protes rakyat pada sejumlah tokoh di tengah upaya DPR dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ambang batas syarat pencalonan kepala daerah. Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah atau RUU Pilkada menyepakati batas minimum calon kepala daerah paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil calon gubernur 25 tahun saat pelantikan. Hal ini tentu berbeda dari putusan Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Ahmad Baidowi, menegaskan bahwa aturan itu yang disepakati, sebab pihaknya lebih memilih merujuk pada putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi sebagai norma hukum dalam menyepakati ketentuan batas usia minimum calon kepala daerah untuk maju pilkada karena lebih eksplisit. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Nah, atas dasar norma hukum yang lebih eksplisit itulah kemudian kami yang memiliki pandangan hukum, semua fraksi, mayoritas fraksi itu menyepakati memilih yang jelas saja yang sudah berbunyi dalam putusan. Kalau tadi teman-teman media itu sudah melihat perdebatan terkait usia itu luar biasa perdebatannya, bahkan mungkin juga ada pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi. Harus dipahami bahwa pertimbangan hukum itu pertimbangan, ya kalau kita rapat pengantarnya bukan kesimpulan. Kesimpulannya itu ya putusan. Dan bunyi putusan MK kan teman-teman sudah bisa lihat sendiri. Jadi supaya tidak ada kebimbangan, supaya tidak ada kebuntuan, maka perlu politik hukum untuk menjembatani persoalan ini dengan melakukan revisi terhadap undang-undang yang kebetulan revisi undang-undang ini sudah diusulkan sejak bulan November 2023 yang lalu. Tapi kan jadinya ada. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat
berusia 30 tahun saat pelantikan. Kala rakyat ramai menggaungkan peringatan darurat imbas DPR yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi soal pilkada. Presiden Jokowi justru memberikan tanggapan santai. Menurut Jokowi, putusan yang dikeluarkan MK dan DPR merupakan bagian dari proses konstitusi yang biasa terjadi di Indonesia. Pada Rabu 21 Agustus, Jokowi mengaku bakal menghormati Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Pilkada, Badan Legislasi DPR RI, dan juga putusan Mahkamah Konstitusi. Sementara dalam sambutannya di Munas 11 Partai Golkar pada Rabu malam, Jokowi mengomentari balik DPR yang mengubah keputusan MK terkait aturan pilkada. Jokowi menegaskan segala putusan terkait pilkada tersebut merupakan ranah legislatif. Namun, ia menyebut sosok yang terkena getahnya adalah tukang kayu, yang diduga merujuk terhadap dirinya. Ia pun mengaku menghormati lembaga legislatif dan juga yudikatif, sehingga apapun keputusan yang diterbitkan oleh kedua lembaga tersebut, maka dirinya dan jajaran eksekutif lainnya bakal menghormati. Komentar Jokowi tersebut menuai sorotan dari media asing seperti Reuters. Dalam artikel, Indonesia President says he respects institution amid power struggle over court ruling. Mereka menyinggung drama politik Indonesia. Drama ini disebut muncul selama masa transisi Prabowo yang juga kini tengah mengonsolidasi kekuasaan menjelang masa jabatannya sebagai presiden Oktober nanti. Laman tersebut pun memuat bagaimana parlemen kini mulai melawan keputusan Mahkamah Konstitusi. Yang lain di tanggal 20 terkait syarat usia minimum kandidat untuk maju di pemilihan, seraya menyebut putra Jokowi, Kaisang Pangarep. Informasi yang beredar, revisi Undang-Undang Pilkada tersebut merupakan langkah yang dirancang sejak awal untuk memuluskan jalan Kaisang Pangarep, yang notabene adalah putra Jokowi untuk berkecimpung ke dunia politik. Lebih tepatnya, untuk menjadi maju sebagai calon wakil gubernur di Jawa Tengah. Sebab calon gubernur di Jawa Tengah, salah satunya adalah Ahmad Lutfi, yang merupakan juga orang terdekat Jokowi. Namun hal ini belum dikonfirmasi oleh keluarga presiden terkait apakah memang benar Kaisang nantinya akan menjadi calon wakil gubernur di Jawa Tengah. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Iya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Terima kasih. Keputusan hukum. Putusan MK belum tuh. MA. Ini keputusan Mahkamah Agung. Ya, MK nolak. MA. Mahkamah Agung MK menolak. menyetujui kalau Mahkamah Konstitusi menolaknya. Ya, itu kan sebenarnya tergantung kita keputusan hukum. Putusan MK belum tuh. MA. Ini keputusan Mahkamah Agung. Ya, MK nolak. MA. Mahkamah Agung MK menolak. menyetujui kalau Mahkamah Konstitusi menolaknya. Ya, itu kan sebenarnya tergantung kita keputusan hukum. Gelombang penolakan terhadap RUU Pilkada menjamur sejak Rabu malam. Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta pada Kamis hari ini.
Koordinator Pusat BMSI, Satria Naufal, menyerukan kepada seluruh kampus di 14 wilayah dan juga lapisan masyarakat untuk melakukan aksi massa di wilayah masing-masing. Khusus untuk wilayah Jakarta, dia menyampaikan masyarakat dan mahasiswa dapat merapatkan barisan aksi di depan gedung DPR RI. Sementara Partai Gelora Indonesia menilai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 telah menimbulkan ketidakpastian hukum akibat membuat ultra pelita baru. Sebab MK menghapus ambang batas atau threshold syarat pencalonan kepala daerah, yaitu 20% kursi atau 25% suara atas sesuatu yang tidak dimohonkan Partai Gelora selaku penggugat. Partai Buruh mengklaim akan menghadirkan 5.000 buruh dalam aksi demonstrasi ke gedung DPR RI pada Kamis hari ini. Partai Buruh pun menuntut agar DPR yang merupakan wakil rakyat tidak melawan hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diketok pada hari Selasa kemarin. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Foto udah bagus ya? Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat! Pemirsa, kami akan terus menginformasikan terkait penolakan RUU Pilkada dan kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda hanya di Tribun News. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, Balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. Gambar Garuda biru bertuliskan peringatan darurat viral di media sosial. Tagar hashtag putusan MK juga trending di Twitter. Hal ini berkaitan dengan putusan Balik DPR RI yang menganulir palu Mahkamah Konstitusi terkait aturan pemilihan kepala daerah. Balik DPR RI memuluskan langkah Kim Plus untuk merebut posisi Gubernur Jakarta hingga dianggap memuluskan langkah Kaisang Pangarep menjadi Wagub Jawa Tengah. Penelusuran Tribun Medan, BEM dari berbagai universitas sudah melayangkan protes sejak Rabu malam. Penolakan semakin meluas. Mahasiswa akan mengepung DPR RI saat rapat paripurna pengesahan UU Pilkada siang ini. Sejak Rabu malam, polisi telah memperketat pengamanan di gedung DPR RI. Pagar beton telah dipasang untuk mengantisipasi kerusuhan dalam aksi mahasiswa dan buruh. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sebanyak 1.273 personel dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang akan berlangsung di sekitar Patung Arjuna Wijaya, Gedung Mahkamah Konstitusi, MK, Gedung DPR RI, hingga depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Agustus 2024. Untuk pengamanan aksi unjuk rasa, kami melibatkan 1.273 personel gabungan, ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro di Jakarta saat dihubungi pada Kamis, 22 Agustus 2024. Personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait. Mereka akan ditempatkan di sejumlah titik strategis, termasuk sekitar Patung Arjuna Wijaya, depan Gedung MK, Gedung DPR RI, dan depan Istana Merdeka.
Saat ini, belum ada penutupan jalan, dan rekayasa lalu lintas bersifat situasional, tergantung eskalasi massa di lapangan. Para guru besar, akademisi, dan aktivis 1998 akan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung MK pada Kamis, 22 Agustus 2024, untuk mengawal putusan MK yang diduga sedang diakali oleh DPR. Beberapa tokoh yang akan hadir dan memberikan orasi dalam aksi ini antara lain Guru Besar Filsafat STF Driarkara, Romo Frans Magni Suseno, pendiri SMRC, Saiful Mujani, dan Guru Besar FISIP UI, Valina Singkasubekti. Selain itu, mantan Ketua KPK Abraham Samad, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, pakar tata negara Bivitri Susanti, analis sosial politik UNJ Ubedillah Badrun, serta Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti juga akan turut hadir. Setelah aksi di depan gedung MK, para peserta akan melanjutkan aksi mereka di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Revisi Undang-Undang Pilkada yang dilakukan oleh Badan Legislasi pada Rabu 21 Agustus 2024 menuai kontroversi. Pasalnya, UU tersebut dinilai menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, banyak pihak yang memberikan kritik, bahkan muncul alarm peringatan darurat bergambar Garuda Biru di media sosial. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD juga mengungkap kekecewaannya di Instagram pribadinya. Mahfud menyinggung reformasi hingga kekuasaan. Dirinya meminta agar semua pihak bertanggung jawab atas kekuasaan yang ia pegang, sehingga tak sewenang-wenang dan korupsi. Ia juga meminta agar semua pihak berhati-hati sehingga tak terjebak dalam situasi seperti sedang menunggangi singa liar. Menurut Mahfud MD, situasi tersebut mengerikan lantaran dapat jatuh kapan saja. Bahkan dimungkinkan orang yang menunggangi singa tersebut malah akan menjadi korban. Oleh karenanya, ia meminta agar menjaga kekuasaan dengan menegakkan konstitusi. Pemirsa, saat ini Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Dunia politik di Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Gelombang demo di DPR, KPU, dan Mahkamah Konstitusi bakal berlangsung 22 hingga 23 Agustus 2024. Tak hanya itu, kata kunci peringatan darurat dan tagar kawal putusan MK juga merajai trending topik. Masyarakat ramai mengunggah video berisikan narasi peringatan darurat di media sosial. Diketahui video tersebut berlatar belakang warna biru dan terdapat gambar Garuda. Peringatan darurat ini merupakan bentuk protes rakyat pada sejumlah tokoh di tengah upaya DPR dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ambang batas syarat pencalonan kepala daerah. Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah atau RUU Pilkada menyepakati batas minimum calon kepala daerah paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil calon gubernur 25 tahun saat pelantikan. Hal ini tentu berbeda dari putusan Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Ahmad Baidowi, menegaskan bahwa aturan itu yang disepakati, sebab pihaknya lebih memilih merujuk pada putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi sebagai norma hukum dalam menyepakati ketentuan batas usia minimum calon kepala daerah untuk maju pilkada karena lebih eksplisit. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Nah, atas dasar norma hukum yang lebih eksplisit itulah kemudian kami yang memiliki
pandangan hukum, semua fraksi, mayoritas fraksi itu menyepakati memilih yang jelas saja yang sudah berbunyi dalam putusan. Kalau tadi teman-teman media itu sudah melihat perdebatan terkait usia itu luar biasa perdebatannya, bahkan mungkin juga ada pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi. Harus dipahami bahwa pertimbangan hukum itu pertimbangan, ya kalau kita rapat pengantarnya, bukan kesimpulan. Kesimpulannya itu ya putusan. Dan bunyi putusan MK kan teman-teman sudah bisa lihat sendiri. Jadi supaya tidak ada kebimbangan, supaya tidak ada kebuntuan, maka perlu politik hukum untuk menjembatani persoalan ini dengan melakukan revisi terhadap undang-undang yang kebetulan revisi undang-undang ini sudah diusulkan sejak bulan November 2023 yang lalu. Kan jadinya ada. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Rakyat ramai menggaungkan peringatan darurat imbas DPR yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi soal pilkada. Presiden Jokowi justru memberikan tanggapan santai. Menurut Jokowi, putusan yang dikeluarkan MK dan DPR merupakan bagian dari proses konstitusi yang biasa terjadi di Indonesia. Pada Rabu 21 Agustus, Jokowi mengaku bakal menghormati Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Pilkada, Badan Legislasi DPR RI, dan juga putusan Mahkamah Konstitusi. Sementara dalam sambutannya di Munas 11 Partai Golkar pada Rabu malam, Jokowi mengomentari balik DPR yang mengubah keputusan MK terkait aturan pilkada. Jokowi menegaskan segala putusan terkait pilkada tersebut merupakan ranah legislatif. Namun, ia menyebut sosok yang terkena getahnya adalah tukang kayu, yang diduga merujuk terhadap dirinya. Ia pun mengaku menghormati lembaga legislatif dan juga yudikatif, sehingga apapun keputusan yang diterbitkan oleh kedua lembaga tersebut, maka dirinya dan jajaran eksekutif lainnya bakal menghormati. Komentar Jokowi tersebut menuai sorotan dari media asing seperti Reuters. Dalam artikel, Indonesia President says he respects institution amid power struggle over court ruling. Mereka menyinggung drama politik Indonesia. Drama ini disebut muncul selama masa transisi Prabowo yang juga kini tengah mengonsolidasi kekuasaan menjelang masa jabatannya sebagai presiden Oktober nanti. Laman tersebut pun memuat bagaimana parlemen kini mulai melawan keputusan Mahkamah Konstitusi. Yang lain di tanggal 20 terkait syarat usia minimum kandidat untuk maju di pemilihan, seraya menyebut putra Jokowi, Kaisang Pangarep. Informasi yang beredar, revisi Undang-Undang Pilkada tersebut merupakan langkah yang dirancang sejak awal untuk memuluskan jalan Kaisang Pangarep, yang notabene adalah putra Jokowi untuk berkecimpung ke dunia politik. Lebih tepatnya, untuk menjadi maju sebagai calon wakil gubernur di Jawa Tengah. Sebab calon gubernur di Jawa Tengah, salah satunya adalah Ahmad Lutfi, yang merupakan juga orang terdekat Jokowi. Namun hal ini belum dikonfirmasi oleh keluarga presiden terkait apakah memang benar Kaisang nantinya akan menjadi calon wakil gubernur di Jawa Tengah. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Iya,
kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Keputusan hukum. Putusan MK belum tuh. MA. Ini keputusan Mahkamah Agung. Ya, MK nolak. MA. Mahkamah Agung MK menolak. menyetujui kalau Mahkamah Konstitusi menolaknya. Ya, itu kan sebenarnya tergantung kita keputusan hukum. Putusan MK belum tuh. MA. Ini keputusan Mahkamah Agung. Ya, MK nolak. MA. Mahkamah Agung MK menolak. menyetujui kalau Mahkamah Konstitusi menolaknya. Ya, itu kan sebenarnya tergantung kita keputusan hukum. Gelombang penolakan terhadap RUU Pilkada menjamur sejak Rabu malam. Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR Jakarta pada Kamis hari ini. Koordinator Pusat BEMSI, Satria Naufal, menyerukan kepada seluruh kampus di 14 wilayah dan juga lapisan masyarakat untuk melakukan aksi massa di wilayah masing-masing. Khusus untuk wilayah Jakarta, dia menyampaikan masyarakat dan mahasiswa dapat merapatkan barisan aksi di depan gedung DPR RI. Sementara Partai Gelora Indonesia menilai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 telah menimbulkan ketidakpastian hukum akibat membuat ultra pelita baru. Sebab MK menghapus ambang batas atau threshold syarat pencalonan kepala daerah yaitu 20% kursi atau 25% suara atas sesuatu yang tidak dimohonkan Partai Gelora selaku penggugat. Partai Buruh mengklaim akan menghadirkan 5.000 buruh dalam aksi demonstrasi ke gedung DPR RI pada Kamis hari ini. Partai Buruh pun menuntut agar DPR yang merupakan wakil rakyat tidak melawan hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diketok pada hari Selasa kemarin. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Foto udah bagus ya. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat! Pemirsa, kami akan terus menginformasikan terkait penolakan RUU Pilkada dan kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda hanya di Tribun News. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, Balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. Gambar Garuda Biru bertuliskan peringatan darurat viral di media sosial. Tagar hashtag putusan MK juga trending di Twitter. Hal ini berkaitan dengan putusan Balik DPR RI yang menganulir palu Mahkamah Konstitusi terkait aturan pemilihan kepala daerah. Balik DPR RI memuluskan langkah Kim Plus untuk merebut posisi Gubernur Jakarta hingga dianggap memuluskan langkah Kaisang Pangarep menjadi Wagub Jawa Tengah.
Penelusuran Tribun Medan, BEM dari berbagai universitas sudah melayangkan protes sejak Rabu malam. Penolakan semakin meluas. Mahasiswa akan mengepung DPR RI saat rapat paripurna pengesahan UU Pilkada siang ini. Sejak Rabu malam, polisi telah memperketat pengamanan di gedung DPR RI. Pagar beton telah dipasang untuk mengantisipasi kerusuhan dalam aksi mahasiswa dan buruh. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sebanyak 1.273 personel dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang akan berlangsung di sekitar Patung Arjuna Wijaya, Gedung Mahkamah Konstitusi, MK, Gedung DPR RI, hingga depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Agustus 2024. Untuk pengamanan aksi unjuk rasa, kami melibatkan 1.273 personel gabungan, ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro di Jakarta saat dihubungi pada Kamis, 22 Agustus 2024. Personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait. Mereka akan ditempatkan di sejumlah titik strategis, termasuk sekitar Patung Arjuna Wijaya, depan Gedung MK, Gedung DPR RI, dan depan Istana Merdeka. Saat ini, belum ada penutupan jalan, dan rekayasa lalu lintas bersifat situasional, tergantung eskalasi massa di lapangan. Para guru besar, akademisi, dan aktivis 1998 akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung MK pada Kamis, 22 Agustus 2024, untuk mengawal putusan MK yang diduga sedang diakali oleh DPR. Beberapa tokoh yang akan hadir dan memberikan orasi dalam aksi ini antara lain Guru Besar Filsafat STF Driarkara, Romo Frans Magni Suseno, pendiri SMRC, Saiful Mujani, dan Guru Besar FISIP UI, Valina Singkasubekti. Selain itu, mantan Ketua KPK Abraham Samad, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, pakar tata negara Bivitri Susanti, analis sosial politik UNJ Ubedillah Badrun, serta Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti juga akan turut hadir. Setelah aksi di depan Gedung MK, para peserta akan melanjutkan aksi mereka di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Revisi Undang-Undang Pilkada yang dilakukan oleh Badan Legislasi pada Rabu 21 Agustus 2024 menuai kontroversi. Pasalnya, UU tersebut dinilai menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, banyak pihak yang memberikan kritik, bahkan muncul alarm peringatan darurat bergambar Garuda Biru di media sosial. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD juga mengungkap kekecewaannya di Instagram pribadinya. Mahfud menyinggung reformasi hingga kekuasaan. Dirinya meminta agar semua pihak bertanggung jawab atas kekuasaan yang ia pegang, sehingga tak sewenang-wenang dan korupsi. Ia juga meminta agar semua pihak berhati-hati sehingga tak terjebak ke dalam situasi seperti sedang menunggangi singa liar. Menurut Mahfud MD, situasi tersebut mengerikan lantaran dapat jatuh kapan saja. Bahkan dimungkinkan orang yang menunggangi singa tersebut malah akan menjadi korban. Oleh karenanya, ia meminta agar menjaga kekuasaan dengan menegakkan konstitusi. Pemirsa, saat ini Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Dunia politik di Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Gelombang demo di DPR, KPU, dan Mahkamah Konstitusi bakal berlangsung 22 hingga 23 Agustus 2024. Tak hanya itu, kata kunci peringatan darurat dan tagar kawal putusan MK juga merajai trending topik. Masyarakat ramai mengunggah video berisikan narasi peringatan darurat di media sosial. Diketahui video tersebut berlatar belakang warna biru dan terdapat gambar Garuda. Peringatan darurat ini merupakan bentuk protes rakyat pada sejumlah tokoh di tengah upaya DPR dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ambang batas syarat pencalonan kepala daerah. Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah atau RUU Pilkada menyepakati batas minimum calon kepala daerah paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil calon gubernur 25 tahun saat pelantikan. Hal ini tentu berbeda dari putusan Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Ahmad Baidowi, menegaskan bahwa aturan itu yang disepakati
sebab pihaknya lebih memilih merujuk pada putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi sebagai norma hukum dalam menyepakati ketentuan batas usia minimum calon kepala daerah untuk maju pilkada karena lebih eksplisit. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum. Jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak. Menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Nah, atas dasar norma hukum yang lebih eksplisit itulah kemudian kami yang memiliki pandangan hukum, semua fraksi, mayoritas fraksi itu menyepakati memilih yang jelas saja yang sudah berbunyi dalam putusan. Kalau tadi teman-teman media itu sudah melihat perdebatan terkait usia itu luar biasa perdebatannya, bahkan mungkin juga ada pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi. Harus dipahami bahwa pertimbangan hukum itu pertimbangan, ya kalau kita rapat pengantarnya, bukan kesimpulan. Kesimpulannya itu ya putusan. Dan bunyi putusan MK kan teman-teman sudah bisa lihat sendiri. Jadi supaya tidak ada kebimbangan, supaya tidak ada kebuntuan, maka perlu politik hukum untuk menjembatani persoalan ini dengan melakukan revisi terhadap undang-undang yang kebetulan revisi undang-undang ini sudah diusulkan sejak bulan November 2023 yang lalu. Tapi kan jadinya ada. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Rakyat ramai menggaungkan peringatan darurat imbas DPR yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi soal pilkada. Presiden Jokowi justru memberikan tanggapan santai. Menurut Jokowi, putusan yang dikeluarkan MK dan DPR merupakan bagian dari proses konstitusi yang biasa terjadi di Indonesia. Pada Rabu 21 Agustus, Jokowi mengaku bakal menghormati Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Pilkada, Badan Legislasi DPR RI, dan juga putusan Mahkamah Konstitusi. Sementara dalam sambutannya di Munas 11 Partai Golkar pada Rabu malam, Jokowi mengomentari balik DPR yang mengubah keputusan MK terkait aturan pilkada. Jokowi menegaskan segala putusan terkait pilkada tersebut merupakan ranah legislatif. Namun, ia menyebut sosok yang terkena getahnya adalah tukang kayu, yang diduga merujuk terhadap dirinya. Ia pun mengaku menghormati lembaga legislatif dan juga yudikatif, sehingga apapun keputusan yang diterbitkan oleh kedua lembaga tersebut, maka dirinya dan jajaran eksekutif lainnya bakal menghormati. Komentar Jokowi tersebut menuai sorotan dari media asing seperti Reuters. Dalam artikel, Indonesia President says he respects institution amid power struggle over court ruling. Mereka menyinggung drama politik Indonesia. Drama ini disebut muncul selama masa transisi Prabowo yang juga kini tengah mengonsolidasi kekuasaan menjelang masa jabatannya sebagai presiden Oktober nanti. Laman tersebut pun memuat bagaimana parlemen kini mulai melawan keputusan Mahkamah Konstitusi. Yang lain di tanggal 20 terkait syarat
usia minimum kandidat untuk maju di pemilihan, seraya menyebut putra Jokowi, Kaisang Pangarep. Informasi yang beredar, revisi Undang-Undang Pilkada tersebut merupakan langkah yang dirancang sejak awal untuk memuluskan jalan Kaisang Pangarep, yang notabene adalah putra Jokowi, untuk berkecimpung ke dunia politik. Lebih tepatnya, untuk menjadi maju sebagai calon wakil gubernur di Jawa Tengah. Sebab calon gubernur di Jawa Tengah, salah satunya adalah Ahmad Lutfi, yang merupakan juga orang terdekat Jokowi. Namun hal ini belum dikonfirmasi oleh keluarga presiden terkait apakah memang benar Kaisang nantinya akan menjadi calon wakil gubernur di Jawa Tengah. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Iya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Terima kasih. Keputusan hukum. Putusan MK belum tuh. MA. Ini keputusan Mahkamah Agung. Ya, MK nolak. MA. Mahkamah Agung MK menolak. menyetujui kalau Mahkamah Konstitusi menolaknya. Ya, itu kan sebenarnya tergantung kita keputusan hukum. Putusan MK belum tuh. MA. Ini keputusan Mahkamah Agung. Ya, MK nolak. MA. Mahkamah Agung MK menolak. menyetujui kalau Mahkamah Konstitusi menolaknya. Ya, itu kan sebenarnya tergantung kita keputusan hukum. Gelombang penolakan terhadap RUU Pilkada menjamur sejak Rabu malam. Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR Jakarta pada Kamis hari ini. Koordinator Pusat BEMSI, Satria Naufal, menyerukan kepada seluruh kampus di 14 wilayah dan juga lapisan masyarakat untuk melakukan aksi massa di wilayah masing-masing. Khusus untuk wilayah Jakarta, dia menyampaikan masyarakat dan mahasiswa dapat merapatkan barisan aksi di depan gedung DPR RI. Sementara Partai Gelora Indonesia menilai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 telah menimbulkan ketidakpastian hukum akibat membuat ultra pelita baru. Sebab MK menghapus ambang batas atau threshold syarat pencalonan kepala daerah, yaitu 20% kursi atau 25% suara atas sesuatu yang tidak dimohonkan Partai Gelora selaku penggugat. Partai Buruh mengklaim akan menghadirkan 5.000 buruh dalam aksi demonstrasi ke gedung DPR RI pada Kamis hari ini. Partai Buruh pun menuntut agar DPR yang merupakan wakil rakyat tidak melawan hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diketok pada hari Selasa kemarin. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Foto udah bagus ya? Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat! Pemirsa, kami akan terus menginformasikan terkait penolakan RUU Pilkada dan kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda hanya di Tribun News. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram
pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, Balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. Gambar Garuda Biru bertuliskan peringatan darurat viral di media sosial. Tagar hashtag putusan MK juga trending di Twitter. Hal ini berkaitan dengan putusan Balik DPR RI yang menganulir palu Mahkamah Konstitusi terkait aturan pemilihan kepala daerah. Balik DPR RI memuluskan langkah Kim Plus untuk merebut posisi Gubernur Jakarta hingga dianggap memuluskan langkah Kaisang Pangarep menjadi Wagub Jawa Tengah. Penelusuran Tribun Medan, BEM dari berbagai universitas sudah melayangkan protes sejak Rabu malam. Penolakan semakin meluas. Mahasiswa akan mengepung DPR RI saat rapat paripurna pengesahan UU Pilkada siang ini. Sejak Rabu malam, polisi telah memperketat pengamanan di gedung DPR RI. Pagar beton telah dipasang untuk mengantisipasi kerusuhan dalam aksi mahasiswa dan buruh. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sebanyak 1.273 personel dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang akan berlangsung di sekitar Patung Arjuna Wijaya, Gedung Mahkamah Konstitusi, MK, Gedung DPR RI, hingga depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Agustus 2024. Untuk pengamanan aksi unjuk rasa, kami melibatkan 1.273 personel gabungan, ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro di Jakarta saat dihubungi pada Kamis, 22 Agustus 2024. Personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait. Mereka akan ditempatkan di sejumlah titik strategis, termasuk sekitar Patung Arjuna Wijaya, depan Gedung MK, Gedung DPR RI, dan depan Istana Merdeka. Saat ini, belum ada penutupan jalan, dan rekayasa lalu lintas bersifat situasional, tergantung eskalasi massa di lapangan. Para guru besar, akademisi, dan aktivis 1998 akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung MK pada Kamis, 22 Agustus 2024, untuk mengawal putusan MK yang diduga sedang diakali oleh DPR. Beberapa tokoh yang akan hadir dan memberikan orasi dalam aksi ini antara lain Guru Besar Filsafat STF Driarkara, Romo Frans Magni Suseno, pendiri SMRC, Saiful Mujani, dan Guru Besar FISIP UI, Valina Singkasubekti. Selain itu, mantan Ketua KPK Abraham Samad, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, pakar tata negara Bivitri Susanti, analis sosial politik UNJ Ubedillah Badrun, serta Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti juga akan turut hadir. Setelah aksi di depan Gedung MK, para peserta akan melanjutkan aksi mereka di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Revisi Undang-Undang Pilkada yang dilakukan oleh Badan Legislasi pada Rabu 21 Agustus 2024 menuai kontroversi. Pasalnya, UU tersebut dinilai menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, banyak pihak yang memberikan kritik, bahkan muncul alarm peringatan darurat bergambar Garuda Biru di media sosial. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD juga mengungkap kekecewaannya di Instagram pribadinya. Mahfud menyinggung reformasi hingga kekuasaan. Dirinya meminta agar semua pihak bertanggung jawab atas kekuasaan yang ia pegang, sehingga tak sewenang-wenang dan korupsi. Ia juga meminta agar semua pihak berhati-hati sehingga tak terjebak dalam situasi seperti sedang menunggangi singa liar. Menurut Mahfud MD, situasi tersebut mengerikan lantaran dapat jatuh kapan saja. Bahkan dimungkinkan orang yang menunggangi singa tersebut malah akan menjadi korban. Oleh karenanya, ia meminta agar menjaga kekuasaan dengan menegakkan konstitusi.
Pemirsa, saat ini Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Dunia politik di Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Gelombang demo di DPR, KPU, dan Mahkamah Konstitusi bakal berlangsung 22 hingga 23 Agustus 2024. Tak hanya itu, kata kunci peringatan darurat dan tagar kawal putusan MK juga merajai trending topik. Masyarakat ramai mengunggah video berisikan narasi peringatan darurat di media sosial. Diketahui video tersebut berlatar belakang warna biru dan terdapat gambar Garuda. Peringatan darurat ini merupakan bentuk protes rakyat pada sejumlah tokoh di tengah upaya DPR dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ambang batas syarat pencalonan kepala daerah. Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah atau RUU Pilkada menyepakati batas minimum calon kepala daerah paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil calon gubernur 25 tahun saat pelantikan. Hal ini tentu berbeda dari putusan Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Ahmad Baidowi, menegaskan bahwa aturan itu yang disepakati, sebab pihaknya lebih memilih merujuk pada putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi sebagai norma hukum dalam menyepakati ketentuan batas usia minimum calon kepala daerah untuk maju pilkada karena lebih eksplisit. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Nah, atas dasar norma hukum yang lebih eksplisit itulah kemudian kami yang memiliki pandangan hukum, semua fraksi, mayoritas fraksi itu menyepakati memilih yang jelas saja yang sudah berbunyi dalam putusan. Kalau tadi teman-teman media itu sudah melihat perdebatan terkait usia itu luar biasa perdebatannya, bahkan mungkin juga ada pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi. Harus dipahami bahwa pertimbangan hukum itu pertimbangan, ya kalau kita rapat pengantarnya, bukan kesimpulan. Kesimpulannya itu ya putusan. Dan bunyi putusan MK kan teman-teman sudah bisa lihat sendiri. Jadi supaya tidak ada kebimbangan, supaya tidak ada kebuntuan, maka perlu politik hukum untuk menjembatani persoalan ini dengan melakukan revisi terhadap undang-undang yang kebetulan revisi undang-undang ini sudah diusulkan sejak bulan November 2023 yang lalu. Tapi kan jadinya ada. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Rakyat ramai menggaungkan peringatan darurat imbas DPR yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi soal pilkada. Presiden Jokowi justru memberikan tanggapan santai. Menurut Jokowi, putusan yang dikeluarkan MK dan DPR merupakan bagian dari proses konstitusi yang biasa terjadi di Indonesia. Pada Rabu 21 Agustus, Jokowi mengaku bakal menghormati Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Pilkada, Badan Legislasi DPR RI, dan juga putusan Mahkamah Konstitusi.
Sementara dalam sambutannya di Munas 11 Partai Golkar pada Rabu malam, Jokowi mengomentari balik DPR yang mengubah keputusan MK terkait aturan pilkada. Jokowi menegaskan segala putusan terkait pilkada tersebut merupakan ranah legislatif. Namun, ia menyebut sosok yang terkena getahnya adalah tukang kayu, yang diduga merujuk terhadap dirinya. Ia pun mengaku menghormati lembaga legislatif dan juga yudikatif, sehingga apapun keputusan yang diterbitkan oleh kedua lembaga tersebut, maka dirinya dan jajaran eksekutif lainnya bakal menghormati. Komentar Jokowi tersebut menuai sorotan dari media asing seperti Reuters. Dalam artikel, Indonesia President says he respects institution amid power struggle over court ruling. Mereka menyinggung drama politik Indonesia. Drama ini disebut muncul selama masa transisi Prabowo yang juga kini tengah mengonsolidasi kekuasaan menjelang masa jabatannya sebagai presiden Oktober nanti. Laman tersebut pun memuat bagaimana parlemen kini mulai melawan keputusan Mahkamah Konstitusi. Yang lain di tanggal 20 terkait syarat usia minimum kandidat untuk maju di pemilihan, seraya menyebut putra Jokowi, Kaisang Pangarep. Informasi yang beredar, revisi Undang-Undang Pilkada tersebut merupakan langkah yang dirancang sejak awal untuk memuluskan jalan Kaisang Pangarep, yang notabene adalah putra Jokowi untuk berkecimpung ke dunia politik. Lebih tepatnya, untuk menjadi maju sebagai calon wakil gubernur di Jawa Tengah. Sebab calon gubernur di Jawa Tengah, salah satunya adalah Ahmad Lutfi, yang merupakan juga orang terdekat Jokowi. Namun hal ini belum dikonfirmasi oleh keluarga presiden terkait apakah memang benar Kaisang nantinya akan menjadi calon wakil gubernur di Jawa Tengah. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Terima kasih. Keputusan hukum. Putusan MK belum tuh. MA. Ini keputusan Mahkamah Agung. Ya, MK nolak. MA. Mahkamah Agung MK menolak. menyetujui kalau Mahkamah Konstitusi menolaknya. Ya, itu kan sebenarnya tergantung kita keputusan hukum. Putusan MK belum tuh. MA. Ini keputusan Mahkamah Agung. Ya, MK nolak. MA. Mahkamah Agung MK menolak. menyetujui kalau Mahkamah Konstitusi menolaknya. Ya, itu kan sebenarnya tergantung kita keputusan hukum. Gelombang penolakan terhadap RUU Pilkada menjamur sejak Rabu malam. Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR Jakarta pada Kamis hari ini. Koordinator Pusat BEMSI, Satria Naufal, menyerukan kepada seluruh kampus di 14 wilayah dan juga lapisan masyarakat untuk melakukan aksi massa di wilayah masing-masing. Khusus untuk wilayah Jakarta, dia menyampaikan masyarakat dan mahasiswa dapat merapatkan barisan aksi di depan gedung DPR RI. Sementara Partai Gelora Indonesia menilai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 telah menimbulkan ketidakpastian hukum akibat membuat ultra pelita baru. Sebab MK menghapus ambang batas atau threshold syarat pencalonan kepala daerah
yaitu 20% kursi atau 25% suara atas sesuatu yang tidak dimohonkan Partai Gelora selaku penggugat. Partai Buruh mengklaim akan menghadirkan 5.000 buruh dalam aksi demonstrasi ke gedung DPR RI pada Kamis hari ini. Partai Buruh pun menuntut agar DPR yang merupakan wakil rakyat tidak melawan hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diketok pada hari Selasa kemarin. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Foto udah bagus ya. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat! Pemirsa, kami akan terus menginformasikan terkait penolakan RUU Pilkada dan kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda hanya di Tribun News. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, Balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. Gambar Garuda biru bertuliskan peringatan darurat viral di media sosial. Tagar hashtag putusan MK juga trending di Twitter. Hal ini berkaitan dengan putusan Balik DPR RI yang menganulir palu Mahkamah Konstitusi terkait aturan pemilihan kepala daerah. Balik DPR RI memuluskan langkah Kim Plus untuk merebut posisi Gubernur Jakarta hingga dianggap memuluskan langkah Kaisang Pangarep menjadi Wagub Jawa Tengah. Penelusuran Tribun Medan, BEM dari berbagai universitas sudah melayangkan protes sejak Rabu malam. Penolakan semakin meluas. Mahasiswa akan mengepung DPR RI saat rapat paripurna pengesahan UU Pilkada siang ini. Sejak Rabu malam, polisi telah memperketat pengamanan di gedung DPR RI. Pagar beton telah dipasang untuk mengantisipasi kerusuhan dalam aksi mahasiswa dan buruh. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sebanyak 1.273 personel dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang akan berlangsung di sekitar patung Arjuna Wijaya, Gedung Mahkamah Konstitusi, MK, Gedung DPR RI, hingga depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Agustus 2024. Untuk pengamanan aksi unjuk rasa, kami melibatkan 1.273 personel gabungan, ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro di Jakarta saat dihubungi pada Kamis, 22 Agustus 2024. Personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait. Mereka akan ditempatkan di sejumlah titik strategis, termasuk sekitar patung Arjuna Wijaya, depan gedung MK, gedung DPR RI, dan depan Istana Merdeka. Saat ini, belum ada penutupan jalan, dan rekayasa lalu lintas bersifat situasional, tergantung eskalasi massa di lapangan. Para guru besar, akademisi, dan aktivis 1998 akan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung MK pada Kamis, 22 Agustus 2024, untuk mengawal putusan MK yang diduga sedang diakali oleh DPR. Beberapa tokoh yang akan hadir dan memberikan orasi dalam aksi ini antara lain Guru Besar Filsafat STF Driarkara, Romo Frans Magni Suseno, pendiri SMRC, Saiful Mujani, dan Guru Besar FISIP UI, Valina Singka Subekti. Selain itu, mantan Ketua KPK Abraham Sam